Pemirsa, aksi damai 4 November di Jakarta yang diikuti ratusan ribu orang berakhir ricuh. Padahal sejak siang hingga maghrib aksi besar tersebut berjalan tertib, aman, dan damai. Kericuhan yang pecah disayangkan Presiden Joko Widodo. Presiden pun menuding ada aktor politik yang menunggangi aksi menuntut proses hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama. Sayangnya Presiden tidak merinci siapa aktor politik yang menunggangi aksi 4 November itu. Lalu siapakah sebenarnya aktor politik yang dimaksud oleh Presiden? Sebab aksi tersebut banyak diikuti para politikus Senayan. Kita akan membahasnya dalam dialog bertema siapa aktor politik 4 November. Telah hadir di studio Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi dan Ketua DPP Hanura Dadang Rusdiana. Selamat malam Pak Didi. Selamat malam Pak Dadang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelum kita mulai dialog, saya akan menyampaikan informasi terlebih dahulu. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ikut turun ke jalan bergabung bersama ribuan massa aksi damai 4 November. Di aksi tersebut, politikus PKS itu menjelaskan cara menjatuhkan presiden. Salah satunya lewat cara legal, parlemen ruangan, atau impeachment. Berikut petikan suara Fahri Hamzah. Perasaan tidak nyaman ini sekarang terusik. Dan kita kalau mau memutuskan bagaimana cara menjatuhkan presiden, ada dua caranya. Sebagai pimpinan Dewan, saya akan memberitahu cara yang legal. Ya, ini bukan jalan revolusi. Jangankan untuk menjatuhkan seorang Ahok, menjatuhkan Presiden Jokowi pun sudah ada aturannya. Seorang presiden ketika terbukti melanggar konstitusi, dia langsung bisa kita galang hak menyatakan pendapat bahwa presiden telah melakukan tindakan tercela, melanggar konstitusi. Maka dengan tanggapan hak menyatakan pendapat itu, seorang presiden bisa dijatuhkan melalui sidang impeachment di Mahkamah Konstitusi. Itu jalur parlemen ruangan. Tapi kalau di jalur parlemen jalanan, Habib Rizik yang lebih banyak tahu. Baik, langsung saja kita mulai dialog kita malam hari ini. 4 November, semua berjalan aman, damai, tapi tiba-tiba sore ricuh. Tapi di antara peristiwa itu ternyata ada tadi suara salah satu DPR kita, pimpinan DPR kita Fahri Hamzah yang justru menyampaikan pesan-pesan yang memperlihatkan bahwa ada cara menjatuhkan presiden. Apakah ini, menurut Bapak-Bapak ini, adalah satu contoh yang mungkin dicoba digambarkan oleh Presiden ketika mengatakan bahwa ada aktor politik yang menunggangi aksi 4 November, Pak Didi? Ya, begini ya, ini kemarin itu kalau kita lihat unjuk rasa, saya rasa terbesar dalam sejarah Indonesia dari segi jumlah orang yang hadir. Sehingga tentu suasana itu harus kita jaga sedamai mungkin ya, sedamai mungkin, sebaik mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Dan alhamdulillah terhindarlah yang namanya kerusuhan, walaupun ada percikan di malam hari, tapi overall apa yang dilakukan oleh aparat keamanan, kepolisian dibantu TNI ini sudah bagus dan berjalan dengan baik. Nah, sehubungan apa yang dikatakan tadi Pak Fahri Hamzah, saya kira begini ya, ini situasi demonstrasi, situasi unjuk rasa. Saya pikir itu hak haknya beliau silakan demikian, tapi nyatanya kan siang itu tidak ada rusuh, tidak ada sampai jam 6 kalau kita lihat itu berjalan dengan baik. Nah, tapi saya tidak ingin menilai lebih jauh, itu haknya tentu Presiden Jokowi menilai itu sejauh mana. Tapi menurut saya di dalam demonstrasi unjuk rasa bukan di Indonesia, kita lihat di mana-mana biasa pernyataan-pernyataan yang keras, namanya kan unjuk rasa, karena ada hal-hal yang mungkin diinginkan di situasi yang normal tidak tercapai. Dengan unjuk rasa tuh reaksi-reaksi, ungkapan-ungkapan dan sebagainya biasa. Namanya unjuk rasa tidak seperti biasa-biasa saja. Tapi saya sekali lagi tidak ingin menilai. Saya melihat sampai jam 6 sore semuanya aman, dan walaupun malam hari ada percikan seperti di Penjaringan tidak terkait demonstrasi, ternyata itu hal-hal yang lain ya. Itu penjelasan dari Kapolri. Jadi saya kira segalanya aksi damai sudah berjalan dengan baik. Oke, jadi kalau misalnya kita bicara mengenai aktor politik seperti yang digambarkan Presiden, siapa kira-kira dimaksud? Ini yang jadi masalah saya kira ya. Sebenarnya
Saya melihat apa yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi, saya melihat secara runut di awal sampai tengah sudah cukup baik, yaitu memberikan apresiasi aparat keamanan, juga para pengunjuk rasa diapresiasi, siapapun yang hadir di sana kan, tokoh-tokoh masyarakat, Habib dan sebagainya. Tapi di ujungnya, di akhirnya saya kira, maaf saya katakan ini kurang tepat, kurang bijaksana. Saya pikir malah kita kan ingin menyelesaikan persoalan itu selesai tuntas, tapi menimbulkan spekulasi-spekulasi yang bisa jadi liar, maaf saya katakan liar, karena tidak sepatutnya pernyataan itu, kecuali sudah yakin ada aktor politik ya, kalau memang itu ada, ya sebutkan saja. Nggak boleh waktu lama-lama disebutkan supaya tidak timbul spekulasi yang tidak baik, sehingga akhirnya saling terjadi, saling tuduh-menuduh di masyarakat. Dan ini kurang sehat di dalam berdemokrasi, ini hemat saya. Jadi pernyataan Presiden sudah baik, tapi di ujungnya kalau tidak segera menyebut siapa aktor yang diduga, yang dimaksud, tentu ini menimbulkan masalah baru, tuding-menuding di masyarakat. Karena di ujungnya ada percikan-percikan yang kurang enak, aktor walaupun tadi ya? Bisa diatasi oleh aparat keamanan. Pak Dadang, Anda juga menilai hal yang sama atau justru dari Hanura menilai yang berbeda? Ini sebenarnya adalah satu petunjuk gitu, tanpa harus menyebutkan siapa yang dimaksud, tapi sebenarnya sudah ada arahannya. Pertama, melihat gerakan massa yang luar biasa, tentu ada aktornya. Kalau massa sedemikian banyak datang ke Jakarta untuk tujuan yang sama, tetapi di situ ada aktor yang baik, yang lurus, yang kemudian mengarahkan massa untuk menuntut misalnya satu persoalan yang nggak menjadi masalah, menuntut misalnya pelaku penistaan agama itu diberikan sebuah hukuman yang pantas. Itu yang pertama, kita anggap itu wajar, walaupun dari segi substansi apa yang dituduhkan ini kan sebetulnya belum tentu berdasar juga, karena tentu ada beberapa cuplikan-cuplikan yang tidak pada tempatnya, tidak proporsional, sehingga menimbulkan sakwa-sangka yang buruk dari masyarakat. Apa yang diucapkan oleh Ahok di Pulau Seribu itu perlu kita buktikan. Dalam, itu aktor baik ya. Tapi kemudian ya Pak Jokowi melihat juga ini ada orang-orang yang memanfaatkan emosional massa yang luar biasa, karena berbicara persoalan SARA itu sangat luar biasa, mampu menjadi energi yang luar biasa, mendorong emosional massa untuk larut sedemikian rupa. Nah, kita lihat tadi dari pidato tadi, persoalan-persoalan keagamaan, dugaan penistaan keagamaan, tiba-tiba misalkan panggungnya diambil oleh seorang, mohon maaf, Fahri Hamzah, yang mengatakan dirinya sebagai pimpinan DPR, padahal kalau dia datang ke sana belum tentu dalam kapasitas pimpinan DPR. Secara formal tidak pernah ada misalnya sebuah mandat dari sidang paripurna untuk memandatkan seorang Fahri Hamzah tampil di depan publik dan mengambil panggung itu. Dan kita melihat di dalam panggung itu dia mengatakan dan dia menjelaskan bagaimana menjatuhkan presiden. Ini adalah sebuah hal yang saya kira melampaui batas, melampaui kewajaran, melampaui etika seorang pimpinan lembaga negara yang seharusnya memberikan kesejukan, memberikan sebuah pelajaran politik yang baik, tiba-tiba menggosok massa, memprovokasi massa untuk mencoba bahwa jangankan Ahok, seorang Jokowi itu bisa diturunkan, bisa di impeachment. Benar kalau misalkan impeachment dilakukan berdasarkan prosedur yang benar, tapi kemudian dia memberikan tawaran bagaimana parlemen jalan bisa menjatuhkan seorang Jokowi. Jadi, dan diserahkan kepada kalau dari publik. komentar Anda saat ini, apakah kita bisa melihat bahwa yang terlibat di sana. aktornya itu diarahkan kepada Fahri Hamzah kah maksudnya? Tidak juga, ada aktor yang nampak, itu kita lihat. Seorang anggota DPR yang seharusnya anggota DPR itu kan ada mekanisme ketika melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, dia punya mekanisme, punya sistem yang itu sudah diatur oleh konstitusi dan undang-undang. Tapi kemudian dia terlibat dalam parlemen jalanan, itu juga menjadi pertanyaan. Dan itu adalah aktor-aktor yang nampak. Kemudian ada aktor-aktor yang tidak nampak, dan itu kemudian memberikan bumbu-bumbu pada massa sehingga semakin larut pada suasana emosional yang bisa-bisa itu melampaui batas-batas rasionalitas. Itu yang berbahaya kan begitu. Saya kira begini, karena Presiden sudah menyebut ada aktor-aktor ini, saya pikir akan sangat bijaksana segera disebut saja. Karena makin lama didiamkan, makin tidak baik, ya. Makin tidak baik. Sebut saja siapa, apakah dimaksud
yang rusuh malam-malam itu 10 orang itu yang diproses, tapi rasanya bukan juga. Atau ada siapa, ini harus jelas. Kalau tidak, jelas, pasti seperti Pak Dadang katakan, timbul katanya ada orang di belakang layar dan sebagainya. Ini kan tidak sehat. Bisa siapa saja dituduh ini, dan tidak sehat dalam situasi politik yang sedang panas yang dikait-kaitkan dengan Pilkada DKI. Ya, padahal Pilkada DKI kita ingin damai, ketiga calon berkompetisi dengan fair, dengan baik, tanpa lebih adu program dan sebagainya. Tapi ini harus jelas gitu ya. Harus jelas. Ya. Oke, kita masih akan memperbincangkan hal ini. Nanti juga akan bergabung bersama kami Ibu Siti Zuhro, pengamat politik melalui telepon. Kami harap Anda tetap bersama kami, pemirsa.